Gimana kabarnya siang ini? Baik. Masih semangat nggak? Masih terakhir, masih semangat ya? Oke ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengolahan dan analisis data. Ya, jadi kita akan belajar tentang mengolah data itu bagaimana, kemudian bagaimana menganalisis data. Oke, sebelumnya Bapak mau tanya dulu sama kalian, ya. Kalau menurut kalian, apa itu data? Apa itu data? Ya, informasi. Sesuatu yang terukur. Oke, sesuatu yang terukur, informasi. Ada yang lain kah? Ya? Apa? Apa? Ya? Apa? Kuota. Oh iya, tidak salah. Ya kan data paket internet berhubungan dengan kuota kan? Oke, ada lagi yang lain? File. Oke, yang lain ada lagi? Excel. Oh, Excel ya. Oke. Kemudian yang kedua ya, dalam hal apa seseorang atau sebuah institusi atau sebuah lembaga itu mengambil data? Ya. Oke. Oh, survei, meminta keterangan. Apalagi yang lain? Tadi apa? Keuangan. Oke, keuangan boleh. Dalam hal apa lagi? Biasanya data itu diambil. Oke, nggak ada lagi yang lain, sama semua. Oh, kategori. Oke, boleh. Mengkategorikan ya. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, yang ketiga. Kalian pernah dengar nggak istilah big data? Ada yang pernah dengar nggak? Waktu itu kalau ingat, Luhut pernah diwawancara, kemudian Luhut bilang, saya punya big datanya bahwa rakyat Indonesia menginginkan Jokowi 3 periode. Ya, pernah nggak? Nggak pernah. Pernah nggak? Yang pernah angkat tangan dah. Siapa yang pernah dengar tentang big data? Nggak pernah. Nggak pernah dengar itu di berita sebelumnya. Ya, kalau nggak pernah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya atau kalian boleh tanya ke Bapak atau ke guru yang lain ya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya, ini tadi pengertiannya ya. Data itu adalah sekumpulan keterangan atau fakta. Ya, jadi bukan kuota ya, Karis ya. Ya, walaupun mungkin yang sering dijumpai ya data itu kuota yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka dan lainnya. Ya, jadi tadi ya sekumpulan informasi, keterangan, ya itu data. Ya. Kemudian, nah data itu didapatkan dari proses pencarian. Ya. Oke ya, kadang-kadang kalau kau mau menguji, oh makanan ini kandungan lemaknya baik nggak untuk kesehatan? Ya, maka kamu uji di laboratorium, nanti kamu akan dapat data. Ya, oh ternyata makanan ini ciki misalkan tidak baik untuk kesehatan. Ya, atau apa yang ada di kampung dijual? Oh, somai baik untuk kesehatan. Ya, ataupun pengamatan terhadap suatu hal. Ya, itu pengertian dari data. Kemudian selanjutnya. Nah, ini contoh data ya. Ya, ini contoh data jumlah siswa di sekolah kita di Lentera Harapan Palopo selama 5 tahun terakhir. Ya, jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2023, dan ini jumlah siswa kita. Ya. Ya, di SMP ya, bukan tidak termasuk SMA, tidak termasuk SD. Ya, SMP Kristen. SMP Kristen itu sekolahnya kita Lentera. Ya. Atau ya, ini yang di sebelah kiri ini adalah data tingkat literasi atau tingkat minat baca per provinsi. Ya, yang paling tinggi apa di atas?
DKI Jakarta. Yang paling rendah Papua ya. Kita Sulawesi Selatan di mana? Di bawah Ya. Di bawah ya. Kita di atas rata-rata nasional atau di bawah rata-rata nasional? Bawah. Artinya apa? Artinya literasinya kita masih rendah secara rata-rata di Sulawesi Selatan ya. Oke, kemudian yang kedua ini juga data ya. Ini adalah data berapa lama yang dihabiskan orang Indonesia menggunakan internet. Ya, rata-ratanya itu 7 jam 42 menit. Ada yang ngenet di sini sampai 7 jam? Ngenet, bermain internet sampai 7 jam ada nggak? Ya, nggak harus selalu medsos, bisa streaming. Ada yang sampai 7 jam? Oh ada, 1, 2, 3 ya. Oke, kemudian dari 7 jam itu ternyata yang paling besar itu 2 jam untuk ya nonton TV, ya nonton ya. Dan yang paling rendah itu 56 menit untuk mendengarkan podcast ya. Oke, itu contoh data yang lain. Atau ya ini mungkin yang lagi heboh sekarang ya. Ini adalah apa ini? Ya, ini pemilihan presiden. Ini adalah elektabilitas. Nah, tahu nggak artinya elektabilitas? Tidak. Ya, elektabilitas itu artinya kepopuleran. Ya, jadi kalau misalkan pemilihan dilakukan pada saat itu, maka 17% orang akan memilih bukan. Itu apa? Itu Erick Thohir. Ya, 13,5% akan memilih Sandiaga Uno. Ya. Elektabilitas itu tingkat kepopuleran. Ya, atau di bawahnya ya. Kalau pemilih dilakukan pada saat itu, pada saat data ini diambil, maka kalau Erick Thohir jadi wakilnya Prabowo, maka 15,9% orang akan memilih. Nah, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang ini fungsi data. Yang pertama, ya, sebagai suatu acuan kegiatan, ya. Jadi kalau kamu mau bikin kegiatan, harusnya punya data dulu. Contohnya, OSIS mau bikin lomba apa misalkan? Pandai, ya. Maka sebenarnya secara ideal OSIS harus punya data dulu. Berapa banyak siswa SMP Lentera yang pengen ada pandai? Ya. Jangan-jangan yang nggak mau pengen ada pandai ya cuma nggak ada bahkan. Ya. Jadi sebagai acuan. Atau yang kedua, sebagai dasar perencanaan. Ya, tadi tim sukses ketika melihat ini, ya, waduh, misalkan Ganjar nanti mau dipasangkan sama Sandiaga, tapi Sandiaga sedikit sekali pemilihnya. Nah, apa yang mau kita lakukan ini supaya menang? Ya, apa? Pilih yang lebih kuat. Oke ya, jadi dasar perencanaan. Atau yang berikut, dasar untuk membuat keputusan. Ya, kalau kalian misalkan jadi Megawati, ya, siapa yang mau kalian pilih sebagai pasangannya Ganjar? Ya, pakai ini ya. Misalkan ya, si Reno jadi Megawati lah, anggap ya. Oke, siapa yang akan dipilih sebagai pasangannya Ganjar? Jokowi. Tapi nggak ada Jokowi di dalam, ya, nggak disurvei Jokowi. Siapa? Erick Thohir ya. Atau misalkan si Prabowo, siapa yang akan dipilih kalau jadi pasangannya Prabowo berdasarkan data itu? Erick Thohir ya. Jadi untuk mengambil keputusan ya. Atau untuk melakukan evaluasi ya. Tadi jumlah siswanya SMP Kristen selalu menurun nih. Ya, kira-kira Pak Marianto sebagai kepala sekolah apa yang mau dilakukan ya? Supaya nambah jumlah siswanya. Apa tadi?
Oke, mempromosikan ya, menambah fasilitas. Ya, amin. Oke ya, jadi itu fungsi data. Oke ya, jelas ya pengertian data itu apa, fungsi data itu apa, jelas ya. Oke, nah sekarang dalam kelompok kalian tadi sudah di-share link ya. Oke, nah ini tugasnya ya, dikerjakan secara berkelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang. Oke, sudah 4 orang ini ya. Nanti kalian akan presentasikan. Apa tugasnya? Nah ini ya, misalkan ya kalian baru diangkat menjadi kepala divisi keuangan. Oke ya. Nah, cilakanya kepala divisi yang lama itu manual. Ya, makanya ada kartu-kartu itu untuk penggajian itu ya. Dia manual catatnya. Nah, kalian mau supaya lebih simpel, lebih praktis, pakai digitalisasi, ya. Oke ya. Nah, maka yang akan kalian lakukan ini tugasmu. Kalian input data pegawai dan jumlah jam kerja ke dalam Microsoft Excel ya. Kita pakai Microsoft Excel ya. Kemudian yang kedua, kalau besaran upahnya, kalau dia normal 150.000 per jam, kalau lembur 250.000 per jam, hitung besaran upah masing-masing pegawai pekerja tersebut. Oke, kemudian hitung total gaji dari semua pekerja tersebut. Oke, kemudian yang keempat, ini yang keempat ya. Bos kalian ini lihat, wih gede banget ini untuk belanja pegawai untuk gaji ya. Kemudian bosmu bilang begini, saya nggak mau tahu 20 bulan depan ini harus berkurang 25%. Ya. Jadi dari total belanja yang kamu sudah pakai untuk bulan ini untuk menggaji, saya nggak mau tahu gimana caramu supaya bisa kurang 25%. Kalau lebih bagus. Ya, oke. Apa yang akan kalian lakukan? Oke, jelas tugasnya? Oke, jelas ya. Oke, silakan di dalam kelompok didiskusikan dan dikerjakan. Ini kelompok ini.
Sekarang kalau kamu mencari money total gaji yang mau dibayar gimana bos? Cara matematikanya gimana? Kalau secara matematika itu gimana? Ini dikali dengan ya, program tadi dikali dengan tadi berapa upahnya jam kerja? Ini sebelum ada di situ, Pak. Saya pakai phone saya biasa. Berapa? 200. Cara perhitungan matematikanya kalau lalu tambah kali lipat
Kursus itu jam kerja upah normal. Usaha upah jam kerja normal. Usaha upah sampai 10 tidak upah nanti. Ini pakai. Kalau kamu manual dia balik lagi kayak kepala keuangan yang lama itu manual. Baru nggak salah. Nah, ini harus. Oke, perhatian 91 ke sini. Ya. Oke ya, jadi nanti itu kalian boleh selesaikan, kemudian kita akan nanti dipresentasikan. Ya, tapi apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran kita hari ini ya ada dua hal. Ya, jadi yang pertama, data dan analisis data sangat berperan ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian yang kedua, nah itu yang kalian pakai tadi itu namanya aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel. Ya, tapi bukan cuma Microsoft Excel ya. Kayak membantu kita dalam menganalisis suatu data, terutama data yang kompleks. Ya, jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan disiapkan ketua kelasnya.